engkau suruh menjaga anggur. Tidak engkau suruh mencoba anggur. Kan engkau suruh menjaga. Ya saya jaga 8 tahun, sedikit pun tidak pernah saya coba anggur di sini. Mana yang manis, mana yang asam, saya tidak tahu. Sebab kenapa? Sebab engkau perintahkan saya untuk jaga anggur, ya saya jaga. Makanya saya nggak tahu mana yang manis. Nah ini, Masya Allah, sifat jujur yang dimiliki oleh Mubarak ini mungkin yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya dan oleh orang pemilik kebun itu sendiri. Dalam satu cerita, pemilik kebun itu raja. Ketika mendengar itu, tersentuhlah hati raja. Masya Allah, wahai Mubarak, baru sekarang saya melihat ada orang sejujur engkau. Kami raja, tinggal di dalam istana yang mewah, tapi akhlak kami tak ubah seperti kambing yang ada di belakang rumah. Kami tinggal di dalam gedung-gedung, kami tinggal dalam kantor-kantor, tapi akhlak kami seperti kerbau di dalam kandangnya. Tapi engkau, Masya Allah, engkau adalah sebagai penjaga kebun, tapi akhlakmu lebih mulia daripada kerajaan dan raja-raja yang ada di sini. Ini akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu apa yang terjadi? Kata raja ini, wahai Mubarak, saya punya anak perempuan. Rupanya raja ini juga memiliki anak perempuan, cantik, baik, afifah, salihah, menjaga diri, muti'ah, taat kepada orang tua. Wahai Mubarak, saya kawinkan engkau dengan anak saya. Kata Mubarak, saya ini wahai raja pekerja kebunmu, masa saya kawin dengan putri anak raja? Apa kata orang nanti? Apa kata raja itu? Wahai Mubarak, lebih baik saya punya menantu seperti engkau, jujur, daripada saya punya menantu anak raja, anak bupati, anak camat, anak presiden, tapi memakan harta orang lain, tapi tidak jujur kepada orang lain. Lebih baik saya punya menantu seperti kamu, walaupun pekerja kebun, walaupun tukang gembala kambing. Kenapa? Kamu jujur. Daripada saya cari anak orang kaya, tapi kekayaannya haram, diambil dari harta orang lain. Kawinlah dia. Nah, jadi lalu apa yang terjadi? Pendek cerita, kawinlah Mubarak yang berakhlak dengan wanita juga yang berakhlak. Anak raja ini afifah, menjaga diri, tak pernah berpergaulan bebas, tak pernah macam-macam. Dia cuma di rumah, gak pernah keluar, cuma baca Quran, salat dan lain sebagainya. Nikahlah antara Mubarak dengan putri raja pemilik kebun anggur. Nah, ini orang tua yang baik. Lalu apa hasilnya? Maka lahirlah natijah, maka lahirlah anak. Siapa anak mereka berdua ini? Namanya Abdullah ibnu Mubarak. Siapa dia? Faqih. Siapa dia? Waliyun min awliyaillah. Siapa dia? Orang yang sangat mempunyai kelebihan karamat, fadal minallah. Itu dia, lahir seorang anak yang paling bijaksana, alim dan terkenal, dan bahkan dia adalah guru daripada semua guru, syekh daripada semua syekh pada zamannya. Lahir anak yang seperti ini dari orang tua yang seperti itu juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah tadi, anak Mubarak tadi, di samping dia orang alim dan dia juga orang kaya. Anak tukang kebun tadi, lahir anak Abdullah. Dia orang alim, Abdullah ini. Kaya ilmu dan juga kaya harta. Setelah dia beranjak besar, setelah dia besar, apa yang dia lakukan? Dengan kekayaannya, dia hajikan semua orang kampungnya. Semua orang kampungnya dia hajikan dengan hartanya sendiri. Kita sudah punya harta, tapi naik haji pakai harta orang juga.
ngambil gratis, ngambil ini, ngambil itu, harta yang nggak boleh dipakai. Tapi Abdullah ini, dia lahir dari ayah yang jujur, dia lahir dari ibu yang baik, maka hartanya diberikan semua kepada fakir miskin. Lalu dinaik hajikan semua orang yang ada di kampungnya. Masya Allah. Nah ini anak yang saleh, ibu bapak yang dirahmati Allah, lahir dari orang tua yang baik juga. Cuma timbul pertanyaan, Ustadz nih kami yang sudah terlampau ini bagaimana? Kami dulu maksiat tidak salat, berganja, macam-macam, narkotika, minum mabuk-mabuk, berzina dan lain sebagainya. Aduh, anak kami nanti bagaimana Ustadz ini? Apa akan seperti kami juga? Kalau tidak bertobat, tunggu saja saatnya. Maka kata, tunggu saja saatnya. Nah, kalau kita tidak bertobat. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau bertobat, memperbaiki diri, walaupun kita anak sudah lahir, dulu kita orang jahat, tapi kalau kita mau bertobat, ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah memperbaiki akarnya, maka mulai dari batang sampai daun juga akan baik. Kita lihat apa misalnya pohon sawit lah, batang sawit. Kalau kita lihat buahnya nggak bagus, daunnya kuning, batangnya juga tidak baik. Yang perlu diperbaiki apa ini? Pasti kita buat pupuk kan? Pupuknya bukan dilempar ke atas buah itu, pasti ditanam di tempat akarnya di bawah. Kenapa? Sebab dari bawah akan naik ke atas. Nah ini dulu yang diperbaiki. Nah kalau ada orang tua yang sudah terlanjur, anak sudah ada, tapi kalau mau bertaubat, ibunya bertobat, ayahnya bertaubat, maka insya Allah anak-anak kita juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah poin yang pertama, bagi yang sudah kawin ataupun yang belum kawin, maka jadilah kita sebagai laki-laki yang saleh, jadilah kita sebagai wanita yang salehah, barulah Allah akan titipkan, Allah akan amanahkan anak-anak yang saleh kepada kita. Betapa banyak anak-anak di luar sana yang tidak salat, buka aurat, main judi, asik dengan internet, dengan HP, main chip dan lain sebagainya. Macam-macam, minum mabuk, narkoba, ngisap ganja. Betapa banyak di luar sana. Waktu kita ajarkan, ngaji, dinasehatkan, nah ini haram, ini begitu, ini salah, nggak dia dengar. Kenapa? Sebab batangnya, ayahnya, ibunya yang mewariskan akhlak itu kepada dia. Jadi kalau begitu, yang perlu diperbaiki adalah ayah dan ibu. Nah, maka kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, datang orang-orang kampung, bawa air aqua, pergi sama ustaz, pergi sama Tunku Iskandar, sama Abu kita, Tunku Imam, Pak Abu, ya, tolong rajah air nih, anak saya nggak mau salat. Tolong rajah air ini, anak saya nggak mau ngaji. Ini air ini dirajah bukan untuk anak nih sebenarnya, ayahnya yang perlu dirajah, ya, emaknya yang dirajah. Untuk apa dirajah anak supaya mau salat, ayahnya aja nggak salat? Untuk apa dirajah anak kalau ibunya nggak mau pakai jilbab? Ya yang dia lihat ibunya bukan air ini. Jadi kalau begitu yang harus dirajah ayah dengan ibunya. Kalau bahasa jamu ayah di umma ini tawa, bukan anak. Nah yang ditawa ayah, kalau di bawah ya iya, bahasa jamu itu. Nah kalau di bawah ya iya, tawa aja kanku, tawa apa? Anakku malih nak semaya, ayahnya semaya, dah ayahnya mau tiga, tawa aku dua. Nah, jadi bukan anak yang ditawa. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, nyo akhlak bermula daripada orang tua, dari ayah, dari ibu akan turun ke anak.
Inilah yang dikatakan ulama, saya uraikan di awal tadi, ma yazra'uhul aba yahsaduhul abna. Apa yang ditanam oleh orang tua, itulah yang akan dipanen oleh anak kita. Poin pertama ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ibu yang salehah, insya Allah, sehingga generasi kita, anak-anak kita ke depan akan menjadi anak yang saleh dan salehah juga, insya Allah. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin terpenting di dalam mencetak generasi yang saleh dan salehah adalah makanan yang halal. Kadang kita menganggap remeh makanan halal itu, sehingga orang tua nggak peduli dengan makanan, mau uang korupsi, uang curi, uang judi, mau uang suap, apa udah kasih sama anak, kasih sama istri. Ya akibatnya Al-Quran nggak mau masuk ke hatinya, agama ditolak oleh hatinya, pakai jilbab kepanasan, salah, letih dia. Kenapa? Karena yang kita berikan makanan haram. Makanan haram ini sangat bermasalah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Walaupun makanannya bergizi, kita kasih pepaya, tapi pepaya curi. Kita kasih daging, tapi daging curi. Kita curi kambing orang, kita curi ayam orang, kita curi telurnya, kita curi, kasih sama istri, kasih sama anak. Oh Ustaz, saya curi kambing, tapi nggak saya kasih sama istri saya dagingnya, tapi uangnya sama saja. 19-20, kan nggak ayamnya yang dimakan Ustaz, itu kan udah diganti ayam jadi uang. Ya udah, itu sama seperti memakan curi juga. Nah jadi kalau kita memakan harta haram, maka efeknya itu malah 2 kali lipat. Yang makan kena, anak kena. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging kita yang tumbuh dari harta yang haram, dan nanti sperma kita, mani kita juga diolah dari harta haram, masuk ke dalam rahim istri kita, diolah di sana menjadi darah, segumpal daging, lalu berupa manusia, tumbuh dari barang haram. Nah, kalau ini tumbuh, mengembang, besar, maka kata Rasulullah, fannaru awla bihi, maka neraka yang paling pantas untuknya. Ini kalau makanan haram. Nah, jadi orang yang tubuhnya, darahnya orang yang tubuhnya, darahnya dari harta haram, itu tubuh itu yang paling utama untuk dia, yang paling baik untuk dia, yang paling cocok untuk dia adalah neraka. Kalau itu badan yang haram itu cocok untuk neraka, nggak mungkin pandai ngaji dia. Kalau pandai ngaji nanti nggak jadi masuk neraka. Nggak mungkin mau salat dia, sebab fannaru aula bihi, neraka yang cocok untuk dia. Nggak mungkin dia salat. Nah, nanti kalau salat bertolak belakang. Kalau udah dia rajin salat, ya nggak jadi lagi masuk neraka nanti. Nah makanya daging haram, darah haram, maka fannaru awla bihi. Nah kalau neraka, ini dari dunia Rasulullah sudah peringatkan, itu orang neraka yang cocok untuk dia. Nah kalau neraka untuk dia, berarti di dunia ini pekerjaannya semuanya mengarah ke neraka. Mencuri, menipu, untuk lebih membenarkan kata Rasulullah itu. Nggak mungkin dia akan ke arah yang baik. Dagingnya saja dari haram, darahnya saja dari haram, maka otaknya otak haram, matanya mata haram, hatinya hati haram. Wajah cuman manusia, tapi roh, tapi dalamnya, mohon maaf, dalamnya adalah binatang. Ya? Manusia palsu yang berhati binatang ini lebih berbahaya dari binatang. Ini lebih berbahaya dari binatang asli. Manusia yang akhlak lagi asing, ini lebih bahaya dari asing. Manusia yang akhlaknya seperti anjing lebih bahaya dari anjing. Kalau anjing, dia jaga orang yang baik untuk dia. Kalau orang yang berakhlak anjing, orang-orang baik sama dia makan.
Nah, ini bahayanya. Nah, maka yang langkah kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jagalah makanan yang halal. Berikan kepada istri, anak kita makanan yang super halal. Jika perlu buka kebun di belakang rumah kita, walaupun kita gaji besar, uang banyak, itu lebih menjaga. Buka kebun belakang rumah. Itu kebun apa itu? Itu khusus untuk makan anak dan istri saya. Supaya lebih terjaga kehalalannya. Nah, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan titipkan kepada kita anak yang saleh dan salihah. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, coba kita perhatikan ayat ini. Allah berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu salihah." Makanlah minat thayyibat. Thayyibat ini yang halal-halal. Makanlah yang halal-halal. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah kalian. Dalam ayat ini makan dulu Allah suruh baru beramal. Bukan amal dulu baru makan. Kulu minat thayyibat. Makan yang baik-baik, yang halal-halal. Nah, setelah itu wa'malu salihah. Beramal baiklah kalian. Ini apa yang mau Allah sampaikan dengan dilalatul isyarah dalam ayat ini? Apa yang Allah ingin beritahu kepada kita? Wahai manusia, makanan yang halal. Kenapa? Makanan yang halal akan meringankan tubuh kita untuk ibadah. Mau kita salat subuh pergi jamaah, mau anak kita pergi ngaji, mau istri kita masuk majelis taklim, mau suaminya masuk majelis taklim. Nah, kalau makanan halal akan meringankan tubuh. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau terasa kita salat subuh itu super berat, pergi majelis taklim sekali pergi 2 bulan hilang, jamaah cuma kadang jamaah maghrib, 1 tahun 2 kali atau 1 tahun cuma sekali waktu hari raya saja. Ibadah terasa berat, mengeluarkan zakat terasa berat, baca Quran sudah dipegang tapi nggak dibaca-baca. Terasa berat untuk sedekah. Ingat kata ulama, apabila kalian merasa berat untuk melakukan ibadah, maka ketahuilah yang bermasalah adalah makananmu. Perbaiki makanan. Jadi kalau ada kita ambil harta orang, pulangkan kembali. Kalau kita ada curi harta orang, pulangkan kembali. Istihlal. Jadikan lagi halal yang sudah kita makan. Kita curi ayam orang 1 ekor, sebuah rumah kita makan semuanya. Bayar. Supaya yang sudah dimakan menjadi makanan yang halal. Supaya berubah dari an-naru fa'aula bihi menjadi al-jannatu aula bihi. Surga yang lebih utama untuk dia. Halalkan, istihlalkan. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan haram ini ya begini ibu-ibu, bapak-bapak. Tubuh kita ini sudah Allah setel tubuh kita ini. Kan hadis Rasulullah kan ada bunyi begini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah ini? Memang Allah sudah buat kita ini suka baik, benci buruk. Itu memang dah fitrah kita ini. Suka baik, benci buruk. Itu sudah di-setel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita ini suka kebaikan, benci keburukan. Mana dalil? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kami kalau di pesantren wama, ma itu nafi, illa itu istisna, al istisna ba'da nafi lil itsbat. Jadi manusia dan jin ini betul-betul Allah ciptakan untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Jadi maksiat ini barang baru nih, maksiat nih barang baru. Kita terlahir untuk jadi orang baik.
Kita terlahir untuk jadi orang taat. Kita terlahir untuk jadi orang yang super hebat. Bukan jadi pencuri, bukan jadi pembunuh, bukan jadi penghisap ganja dan lain sebagainya. Memang kita Allah ciptakan liya'budu, untuk menyembah Allah, bukan untuk tidak menyembah Allah. Nah, lalu kenapa ada ketika waktu lahir tidak menyembah Allah? Mencuri, dia lebih suka mencuri, dia lebih suka berzina, dia lebih suka mabuk-mabukan, dia lebih suka membunuh, dia lebih suka menipu orang, dia lebih suka main judi. Ini kan sudah di luar tabiat baik dia. Ini kejiwaannya sudah bermasalah ini. Kenapa ini? Sebab bapak-bapak sudah masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang bukan makanan dia. Tubuh kita ini makanan dia barang halal, barang haram bukan makanan dia. Barang haram itu bukan makanan tubuh, tapi kita makan. Nah, saya buat contoh ibu-ibu, bapak-bapak. Kita punya Honda. Honda kita minyaknya bensin, itu udah di setel, udah dibuat memang dari dari tempat pembuat Honda itu, semua mesin-mesinnya itu sudah di setel untuk menerima bensin. Kita masukkan pula air. Mau jalan nggak? Nggak mau jalan. Nah, kalau nggak mau jalan lumayan, tapi bukan nggak mau jalan, rusak mesin di dalam. Jangankan dihidupkan, ditolak nggak jalan lagi dia. Nah, ada mobil tuh, Avanza, Innova yang memang sudah di setel, minyak bahan bakar dia adalah solar. Nah, coba masukkan bensin. Kalaupun jalan seperti orang sakit, bunyinya pun sudah keras. Coba masukkan minyak tanah, tambah hancur mesin tuh. Mesin mobil tidak tambah hancur. Kenapa? Karena mobil itu memang dari sananya sudah dibuat untuk menerima bensin. Wah, matuan puluhannya dong tuh. Boleh dimatuan bensin. Kan bensin ronda, tamonglannya hancur lah. Mesin itu akan hancur. Seperti itulah tubuh kita ini, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ini Allah sudah ciptakan dari kepala sampai kaki untuk makanan yang halal. Tapi kita masukkan yang haram. Nah, ketika dia sudah masuk haram, nah ini bukan makanan dia nih. Kalau sudah bukan makanan dia, dia takkan terarah lagi kepada yang baik. Dia mulai meleset ke samping. Kenapa? Bahan bakar dia bukan bahan bakar asli. Kenapa mobil udah jatuh ke jurang? Minyaknya minyak bensin, kita buat solar, yang masuk ke jurang dia. Makanan kita makanan halal, kita beri yang haram, ya udah ke kiri dia. Kenapa? Tidak stabil lagi. Kenapa tidak stabil? Karena ada barang yang bukan haknya masuk ke situ, masuk, bermasalah. Nggak diterima, mogok. Kita saja ibu bapak yang dirahmati Allah, kata dokter begini. Kita batuk itu respon tubuh karena ada sesuatu masuk ke kerongkongan kita. Masuk misalnya debu masuk ke dalam rongkongan kita. Batuk enggak? Itu apa itu? Respon tubuh. Ada sesuatu yang bukan haknya masuk ke tubuh masuk. Batuk tidak, sakit tidak. Begitu juga tubuh ini. Kalau dia makanan halal, kita masukkan makanan haram, bukan tempatnya. Mogok tubuh itu. Mogok apa? Mogok salatnya, mogok puasanya, mogok zakatnya, mogok sedekahnya. Lalu kemana dia? Mulailah aktif ke samping pula. Minum mabuk, berzina, mengganggu istri orang, mengganggu suami orang, berganja, narkotika dan lain sebagainya. Nah, ini udah ke samping. Kenapa? Ada yang salah di dalam. Karena bertentangan dengan fitrah yang telah Allah katakan. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Jadi yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa supaya kita dapat anak saleh? Jaga makan anak kita. Hati-hati masuk ke dalam perut anak kita barang yang haram. Suatu hari ada cerita diriwayatkan dari sahabat, kalau ini apa betul apa tidak, nanti ada guru kita Ustaz Iskandar, dia pakar bidang hadis. Kalau salah nanti juga ada guru kita di belakang sana, Abi Aibizal tuh LC, itu orang hebat.
Yung nasi gurih dan you know, Abu Tanyo. Dan satu cerita, seorang sahabat itu setiap pagi sholat jamaah dengan Rasulullah. Tapi waktu salam Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sahabat ini langsung pulang. Gak berzikir, gak berdoa, gak tafakur dulu dengan Rasulullah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka datang laporan ke Rasulullah. Ya Rasul, si pulang tuh habis salam langsung pulang. Nah, jadi dipanggil oleh Rasulullah, wahai si pulang, sini dulu kamu. Betul, kamu waktu selesai salam salat subuh langsung pulang? Nah, duduk sebentar, berzikir, mengingat kebesaran Allah, tafakur. Kalau enggak tafakur langsung pulang, ini ciri-ciri orang munafik yang seperti ini nih. Assalamualaikum, langsung terbang tuh. Itu ciri-ciri orang munafik. Betul? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Nah, Rasulullah mau cari tahu dulu, enggak mau Rasulullah buruk sangka dulu. Kenapa engkau cepat pulang? Berceritalah sahabat ini. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, rumah saya bersebelahan dengan rumah orang Yahudi. Nah, apa hubungannya dengan kamu cepat pulang? Belum habis ya Rasulullah, masih ada sambung. Apa sambungannya? Dan orang Yahudi itu di halaman rumahnya ada 2 batang korma. 1 atau 2. Lalu condong ke halaman rumah saya. Lalu saya punya anak kecil 2 orang di rumah. Nah terus makanya saya cepat-cepat pulang, takut saya nanti keburu mereka bangun dari tidur, dia keluar rumah, dia makan tuh buah-buah korma yang berjatuhan. Makanya saya cepat pulang wahai Rasulullah. Nah, betapa dia menjaga supaya anaknya tidak makan yang haram. Pendek cerita ini, akhirnya Rasulullah buat dan ini dan itu. Nah, mungkin ini mukjizat dari Rasulullah juga, sehingga akhir cerita karena dia begitu menjaga yang dilarang Allah, sehingga batang korma ini bukan cuma dibeli, bahkan pindah dari halaman orang Yahudi, pindah ke halaman dia dengan berkat mukjizat Rasulullah SAW. Nah maka bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, berikanlah makanan yang terbaik untuk anak kita. Zaman ini zaman udah nggak jelas ya. Kalau kita katakan cari yang halal, jangan yang haram, banyak yang menjawab yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jadi jangan beralasan itu lalu kita nggak mau menilai ini halal, ini haram, ini halal, ya sama semuanya. Bahkan dia lebih cenderung kepada yang halal, yang haram. Kenapa? Sebab yang haram ini enak pula ya. Kalau nggak enak nggak ada pula orang berbuat maksiat. Sekali dapat 5 juta, tapi kalau yang halal ini sekali dapat 50.000, nah itu perbandingannya. Halal ini kita harus kerja sawit sana, potong buah sawit orang 50.000. Tapi kalau mencuri 5 juta, 15 juta, oh enak 20 juta, 50 banding 5 juta, banyak nih orang ke 5 juta. Apalagi nggak ada iman, apalagi nggak ada ilmu. Jangankan 50 berbanding 5 juta, 50 banding 100.000 saja udah bisa ke samping deh, samping kiri terus deh. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, ini yang kedua, maka jagalah makanan anak, makanan kita dan makanan anak, supaya anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang ketiga, apa faktor supaya anak kita saleh dan salihah? Yang selanjutnya adalah jika ada kaitannya, berilah nama yang baik kepada anak. Nama anak jangan asal-asalan. Cari nama anak di TV, dia dengar nama artis ini, oh ini bagus, ini dia buat sama anaknya. Cari nama yang baik, karena nama buruk itu bermasalah. Sehingga Rasulullah pernah merubah nama orang-orang yang dianggap salah. Ada nama perempuan namanya Asiyah. Asiyah itu artinya perempuan maksiat. Dirubah oleh Rasulullah kalau tidak salah Ta'i'ah. Ada yang satu lagi namanya juga tidak sesuai dengan makna, dirubah oleh Rasulullah. Maka carilah nama yang baik, sebab nama itu doa, nilai tafakulnya besar. Sehingga dalam kitab Al-Barzanji itu pernah kita bacakan. Apa? Disebut masalah Nabi Muhammad. Wasammihi idza wada fihi Muhammadan
li'annahu satuhmadu uqbah. Itu cerita dalam Al-Barzanji. Wahai Aminah, kalau engkau sudah melahirkan, maka berilah nama anakmu Muhammadan, akan Muhammad. Berikan namanya Muhammad. Muhammad itu dari hamada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammad ismul maf'ul, orang yang banyak dipuji. Sebab hamada itu bab fa'ala litaktsir, banyak pujian untuk dia, maka berikan namanya Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah, mudah-mudahan dia nanti betul-betul akan berakhlak, setiap akhlaknya akan menjadi pujian untuk orang lain. Ada nilai, ada tafaul, ada doa di sana. Maka berikan nama yang baik kepada anak kita. Ada nilai tafaulnya, ada nilai bunyi-bunyi doanya. Dan nggak mesti bahasa Arab, bahasa Aceh boleh, bahasa Jamu boleh. Kan banyak orang bahasa Aceh namanya Jumot, Yung Jumot. Jumot itu kan rajin. Pengajian bahasa Jamu. Oi, Yung Jumot. Jadi walaupun bunyi lain mana tak bunyi dengan. Api Jumot atau pengajian. Maka beri nama yang baik-baik. Tak yang salah-salah. Yung panim, kongkang apa namu. Tuh nilai tafakulin ada pas. Ya jadi dibuat namu yang gancak-gancak. Utah gancak bunyi, tapi bagus artinya. Contoh, to'i'ah. Itu artinya perempuan yang taat. Mudah-mudahan betul-betul taat nanti kepada suami dan kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya. Ada juga buat nama raki'ah. Apa raki'ah? Ismul fa'il raki'on. Raki'ah, perempuan yang selalu ruku'ah. Mudah-mudahan rajin salat. Siapa nama anakmu? Sajidah, perempuan yang selalu sujud. Mudah-mudahan nanti itu lebih membantu lagi untuk memproses dia jadi anak saleh. Sajidah, perempuan yang mau sujud. Dan yang paling perlu mama, bapak-bapak, nanti anak-anak kita itu dia akan bertanya kepada ustaz-ustaznya. Seperti kita, nama saya Mudzakkir. Apa artinya ustaz? Oh bagus tuh kata ustaznya. Mudzakkir itu orang yang selalu mengingatkan orang lain. Masya Allah. Siapa yang buat? Ayah saya. Oh bangga dia punya ayah. Buat namanya Mudzakkir. Nah, yang satu lagi namanya, siapa nama kamu? Zakar. Dibuat siapa nama kamu? Zakar. Tanya sama Ustaz. Apa Zakar Ustaz? Dia kasih tahu lah itu. Cari sendiri maknanya. Waktu ditanya sama Ustaz, siapa nama saya Ustaz? Zakar. Apa artinya Ustaz? Dikasih tahu. Ditanya sama siapa yang buat? Ayah saya. Mulai marah dia. Ayah wajah. Mulai ditumpah-tumpah sama anak kita, dicaci maki oleh anak kita. Bahaya, nanti doa buruk kan sampai ke dalam kubur kita. Nah, untuk membantu anak supaya lebih mudah ke arah salihah, carilah nama-nama yang baik. Atau carilah nama-nama orang yang pernah hidup taat, yang pernah hidup baik. Ambil buat. Yang selanjutnya adalah beri pendidikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari pendidikan yang baik supaya dia menjadi anak yang saleh. Jangan cuma nama baik, pendidikan tidak ada. Nah, inilah yang terjadi di kita di Indonesia. Coba kita masuk ke penjara tuh, kita lihat tuh nama-nama orang yang ada di penjara tuh. Oh, hebat namanya. Muhammad, Zakaria, Saleh, Musa. Tapi waktu kita lihat masalahnya itu, Muhammad pencuri kerbau, Musa melarikan istri orang, Isa pencuri sapi orang. Itu itulah, tapi nama-nama bagus-bagus tuh. Tapi akhlak Fir'aun semua. Nama-nama Nabi, tapi akhlak Abu Jahal, akhlak Abu Lahab. Ini kenapa nih? Karena orang tua cuma pilih nama yang baik, lupa memberi pendidikan yang baik. Nah, maka setelah punya anak, beri pendidikan. Berikan dia pendidikan yang baik. Dunia berikan, akhirat berikan. Karena dua-duanya perlu. Pendidikan dunia supaya kita tidak ditipu orang. Pendidikan akhirat supaya kita pula tidak nipu orang. Dunia perlu supaya kita tidak ditipu. Akhirat perlu supaya kita tidak jadi penipu.
Yang terakhir, ibu bapak yang dirahmati Allah, apa faktor terakhir untuk mendapatkan anak yang saleh? Yaitu doa ayah dan ibu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ketahuilah doa ayah, doa ibu itu menembus arash, tembus arash. Jadi gunakan kesempatan untuk ayah dan ibu, doakan anak kita, ya Allah jadikan anak saya taat, jadikan anak saya baik, jadikan anak saya rajin salat, rajin mengaji. Perbanyak doa, berdoa kepada Allah supaya anak kita menjadi orang baik. Banyakkan doa. Jangan cuma kita beri nama, beri pendidikan, tapi orang tua tak pernah berdoa. Kalau orang tua berdoa dan dilanjutkan dengan dididik anak ke agama, ini prosesnya semakin lancar. Guru mendidik, orang tua menadahkan tangan kepada Allah, maka prosesnya akan lebih lancar, lebih cepat untuk supaya anak kita menjadi orang yang saleh dan salihah. Cerita terakhir, ibu bapak, waktu saya pernah pergi ke Jakarta naik pesawat Garuda Indonesia. Situ ada buku. Saya baca cerita di situ masalah Imam Sudais. Imam Sudais itu yang ngaji-ngaji di Murattal, Imam Masjidil Haram. Saya baca kisahnya, dulu dia waktu kecil nakal. Waktu kecil dia nakal. Sehingga ibunya, walaupun anaknya nakal, tapi waktu dia memarahi anaknya, doa yang dia keluarkan, bukan dia laknat, anak kurang ajar, anak setan, bukan begitu. Waktu anaknya nakal, apa kata ibunya? Wahai Sudais, kamu nakal, pergi kamu ke Makkah sana, jadi imam di sana. Nah, itu bahasa yang keluar. Terbukti akhirnya Imam Sudais betul-betul menjadi imam di Makkahul Mukarramah. Nah, bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, waktu marah saja dianggap doa makbul. Waktu marah, bayangkan kalau bapak-bapak salat tahajud, ibu-ibu salat tahajud, salat duha, baca Quran. Setelah itu menadahkan tangan kepada Allah, ya Allah, sukseskan anak saya dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan anak saya anak-anak yang saleh dan salihah, yang menjadi harta berharga bagi saya waktu hidup dan meninggal nanti. Nah, setelah salat, lebih-lebih lagi waktu marah saja Allah dengar doa, sehingga betul-betul Imam Sudais menjadi imam Masjidil Haram terkenal. Itu kenapa? Itu isi dari doa ibunya waktu marah. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, beberapa poin yang sudah kami sebutkan ini, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan untuk kita, untuk kami, dan untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua, sampai ke cucu-cucu kita nanti Allah angkat, Allah jadikan anak cucu keturunan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, yang baik hidupnya di muka bumi ini dan juga baik nanti ke akhirat, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan doa khusus kita kepada ponakan kita, adik kita, nah kita bersama Tengku Jeffrey yang dia sekarang juga sedang menuntut di pondok pesantren Jabar Nur Jadid di tempat Abu Armia Manggeng Abdiah. Kita doakan mudah-mudahan dia hafal Al-Quran ke-30 juznya insyaallah, hafal hadis Nabi, jadi ulama insyaallah, mengikuti jejak ayah beliau insyaallah, bahkan harus lebih lagi daripada orang tuanya insyaallah, menjadi ulama kebanggaan umat, kebanggaan agama insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat untuk kami dan untuk kita semua. Di mana ada salah janggal, di situ kami mohon diperbanyak maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Maulana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara
ولجدنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأزواجنا وأولادنا وقرابتنا وجيراننا ولمن أحبنا وأحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا نورا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.